Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang, edisi Kamis 8 Juli 2021 bersama saya Fatih Solahuddin. Selama beberapa waktu ke depan, kita akan membaca, menelaah berita paling menarik hari ini, tentunya bersama narasumber yang berkompeten dan dari sudut pandang Islam. Pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan membersihkan puluhan pejabatnya yang dianggap gagal karena krisis pangan. Dalam editorial yang dipublikasikan Rodong Sinmun, Pyongyang memberikan peringatan mengenai perlunya memperkuat kesetiaan. Peringatan itu muncul setelah Kim memecat puluhan pejabat. Mereka dianggap tak becus menangani masalah pandemi COVID-19 maupun pangan yang makin menipis. Laporan terbaru dari Badan Pangan dan Pertanian PBB FAO menyebutkan negara itu hanya punya simpanan 2 bulan lagi. CNN memberitakan kelangkaan bahan makanan membuat harganya menjadi melambung tidak masuk akal. Di ibu kota Pyongyang, warga disebut harus merogoh kocek hingga 50 pound sterling setara dengan 1 juta rupiah demi memperoleh sekantung teh. Bagaimana situasi politik dan ekonomi Korea Utara saat ini? Apa saja faktor penyebab kegagalan ekonomi Korea Utara? Bagaimana posisi Korea Utara dalam dimensi internasional? Pemirsa, untuk membahasnya, kami terhubung dengan seorang penghemat hubungan internasional, Bung Hasbi Aswar. Assalamualaikum, Bung Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Hasbi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya, Bung Fatih? Alhamdulillah sehat. Baik, Bung Hasbi, langsung saja kita pada pertanyaan pertama di diskusi kita pada petang ini adalah PBB melalui Badan Pangan dan Pertanian FAO menyatakan bahwa Korea Utara bisa mengalami ancaman kelaparan yang sangat parah, Bung. Bisakah Anda jelaskan gambaran kondisi ekonomi Korea Utara saat ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Beberapa waktu terakhir ini memang bukan hanya di bulan ini ya, tapi yang upaya pemecatan atau pembersihan rezim Kim Jong-un terhadap para pejabatnya itu adalah buntut dari krisis yang dihadapi oleh negara ini, dan khususnya setahun terakhir di era pandemi. Krisis apa itu? Yaitu krisis pangan tentunya gitu. Selama ini kita mengetahui bahwa Korea Utara itu adalah negara yang sangat terisolasi dari dunia, yang membuat akhirnya negara ini harus sekuat tenaga untuk bergantung kepada ekonominya sendiri gitu. Tapi ternyata negara ini tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan akhirnya salah satu isunya adalah isu pangan. Nah, sejak tahun 1990-an isu pangan ini sebenarnya juga sudah pernah dihadapi oleh negara ini, yang membuat hampir 1,5 juta orang meninggal waktu itu. Dan ternyata belakangan ini ternyata muncul lagi isu itu. Salah satu, kalau kita baca di informasi-informasi yang ada, salah satu yang menjadi problemnya itu adalah karena faktor iklim gitu. Adanya musim panas yang sangat panjang, musim kemarau, dan setelah musim kemarau berlalu, itu muncul musim hujan yang sangat keras, yang sangat deras, kemudian akhirnya menciptakan banjir. Itu membuat akhirnya Korea Utara itu mengalami gagal panen, sehingga mereka menjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangannya gitu. Nah, dari data yang ada, kebutuhan pangan atau makanan Korea Utara itu kan sekitar 5 juta ton per tahun, dan ternyata itu tidak bisa dipenuhi sendiri oleh negara ini, yang akhirnya membuat negara ini harus impor pangan. Nah, problemnya hari ini adalah utamanya di era pandemi, impor pangan itu menjadi berhenti juga, menjadi terhambat, termasuk impor bahan-bahan kebutuhan yang lain. Seperti tadi ada teh, ada kopi, ada sampo ya termasuk. Karena Korea Utara itu di era pandemi COVID itu menutup perbatasannya gitu.
Dan kita mengetahui bahwa ekspor impor utama Korea Utara itu berasal dari Cina. Nah, itu yang membuat akhirnya persoalan menjadi semakin rumit. Ya. Di sisi yang lain, sejak tahun 2017 di era Trump, Amerika Serikat itu memutuskan untuk memberikan tekanan yang lebih kuat kepada Korea Utara karena isu nuklir tadi, gitu. Karena isu nuklir, program nuklir yang Korea Utara tidak patuh terhadap keinginan atau kepentingan PBB, khususnya Amerika Serikat di sana. Jadi pada saat embargo itu terjadi atau penekanan ya, secara ekonomi terjadi, kemudian muncul gagal panen karena kondisi iklim, ditambah lagi dengan COVID di mana Korea Utara itu menutup perbatasannya, yang membuat impor itu menjadi sangat turun drastis, itu yang akhirnya menjadi penyebab dari krisis ekonomi atau krisis pangan yang terjadi di Korea Utara sampai hari ini. Baik, Bung Hasbi, dalam pidatonya di rapat Partai Buruh, Kim Jong-un memperingatkan untuk bersiap menghadapi situasi terburuk, itu kata Kim Jong-un. Terakhir kali Korea Utara mengalami kelaparan hebat yang tadi mungkin dijelaskan oleh Bung Hasbi, itu di medio tahun 1990-an dengan ratusan ribu orang yang diyakini tewas. Mungkin Bung Hasbi tadi sudah menyinggung beberapa hal penyebabnya. Ada lagi tidak mengapa korut ini identik dengan kemiskinan, dan apa saja faktor penyebab krisis ekonomi Korea Utara itu, Bung? Menurut saya yang paling penting di sini adalah masalah manajemen ya, atau pengelolaan negara. Kita ketahui bersama bahwa negara Korea Utara ini berdiri dan pada saat dia berdiri menjadi negara satelit Uni Soviet gitu. Pada saat Perang Dunia Kedua kan, pasca Perang Dunia Kedua, wilayah Korea ini kan terbagi menjadi dua, satu menjadi wilayah satelitnya Uni Soviet, yaitu Korea Utara, dan satu menjadi wilayah satelitnya Amerika Serikat. Dan pada saat runtuhnya Soviet tahun 90-an, akhirnya support ekonomi yang besar dari Soviet kepada Korea Utara itu menjadi hilang gitu, menjadi turun drastis, yaitu yang akhirnya membuat negara ini menjadi kelabakan gitu. Secara infrastruktur negara ini menjadi tidak bisa menjadi kaget kan gitu, menjadi shock dengan runtuhnya Soviet, donatur ekonomi utama atau supporting ekonomi utama itu menjadi hilang, itu yang membuat Korea Utara menjadi sangat kesulitan, utamanya dalam aspek pangan misalnya. Nah, jadi ternyata aspek itu juga terjadi hari ini gitu. Pada saat Korea Utara tidak bergantung lagi kepada Rusia atau Soviet ya, pasca Perang Dingin tahun 90-an. Nah, hari ini yang terjadi adalah Korea Utara bergantung kepada Cina. Sekitar 90%, saya lihat datanya. 90% itu ekspor impor Korea Utara itu semuanya dari Cina gitu. Jadi itu yang membuat Korea Utara menjadi sangat tergantung kepada negara yang lain dalam aspek-aspek kebutuhannya gitu. Di sisi yang lain, Korea Utara itu adalah negara yang memiliki karakter state control ekonomi ya. Negara yang memiliki sistem ekonomi yang terkontrol, yang terpusat oleh negara. Jadi segala aspeknya itu dikelola oleh negara. Bahkan pertanian itu pun itu harus mengikuti kebijakan yang secara kolektif yang didesain oleh negara. Itu yang akhirnya menutup kesempatan kepada setiap individu atau kebebasan kepada setiap individu untuk lebih kreatif dalam bekerja gitu. Karena semuanya itu dikontrol atau dikomando oleh negara. Ini kan karakter dari negara-negara sosialis seperti ini kan, sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori Marxis gitu, bahwa negara yang menjadi pemegang penuh dan rakyat bekerja untuk kepentingan negara dan untuk kepentingan bersama, kata mereka begitu. Tapi ini menjadi beban yang berat bagi negara karena segala sesuatunya harus diberikan oleh negara. Gitu. Rakyat akhirnya harus menunggu semua hal diberikan oleh negara. Yang ini menjadi beban berat bagi negara Korea Utara, yang seharusnya idealnya adalah negara tidak perlu mengontrol semua aspek perekonomian gitu, kecuali aspek-aspek yang sifatnya strategis saja, karena ini akan membebani negara dan membuat ya potensi krisis itu akan lebih besar terjadi di masa yang akan datang. Itu satu aspek. Dalam aspek politik, negara ini adalah negara yang dikuasai oleh keluarga, ya kan? Keluarga Kim, ya kan, yang ada Kim Il Sung, ada Kim Jong Il, sekarang Kim Jong Un yang berkuasa, dan dengan satu partai yang semuanya secara struktural, ya, negara ini dikuasai oleh lingkaran dari keluarga Kim ini, gitu.
Nah, ini juga berpotensi akhirnya terjadi korupsi yang besar-besaran di negara itu. Bahkan dalam indeks prestasi korupsi negara ini itu menempati ranking 170-an gitu. Dari 100 sekian puluh negara di dunia, ya, ini ranking terendah gitu. Ranking di titik terendah di dalam prestasi korupsi di dunia gitu. Artinya akhirnya ini menjadi problem yang sistematik, yang struktural ya. Manajemen perekonomian yang keliru, di satu sisi manajemen politik kekuasaan yang juga bermasalah karena dipegang oleh segelintir orang saja, sehingga ini yang akhirnya menciptakan kemiskinan atau persoalan yang berlarut-larut di negara ini. Baik, Bung. Tadi Bung Hasbi telah menyinggung juga di awal mengenai tekanan-tekanan dari luar negeri untuk Korea Utara. Setiap tahun bahkan Korea Utara dihantam sanksi internasional karena program senjata nuklirnya, sehingga kesulitan memberi makan rakyatnya, Bung. Sejauh mana langkah Korea Utara untuk menghadapi tekanan internasional tersebut, Bung? Yang pertama begini ya, yang pertama Korea Utara itu walaupun negara ini sering dicitraburukkan gitu, sering diberikan sanksi, tapi kita juga harus melihat bahwa negara ini sebenarnya masih didukung oleh sebagian besar negara di dunia, gitu. Negara Korea Utara itu adalah anggota PBB satu. Yang kedua, negara ini adalah bagian dari anggota gerakan non-blok yang di dalamnya sana ada Indonesia, ada Iran, ya kan, dan negara-negara yang lain, gitu. Negara-negara berkembang, negara non-blok itu. Jadi walaupun ada semacam pressure atau tekanan internasional, itu pun sebenarnya bahasa internasional itu bukan seluruh dunia ya. Bahasa internasional itu kan sebenarnya adalah Amerika dan sekutu-sekutunya di Eropa misalnya. Australia sekalipun juga menjalin hubungan dengan Korea Utara walaupun tidak ada kantor-kantor perwakilan diplomatik di antara kedua negara, tapi Australia tetap juga menjalin hubungan di antara kedua negara yang baik itu. Artinya Korea Utara sebenarnya walaupun diberikan sanksi, tetap negara ini secara internasional memiliki hubungan baik dengan mayoritas negara yang ada di dunia. Jadi negara ini sebenarnya tidak secara moral negara ini sebenarnya masih punya kepercayaan diri untuk menjalin hubungan dengan banyak negara, termasuk Indonesia, di negara-negara Asia Tenggara, termasuk apalagi dengan Cina misalnya, negara-negara di Afrika, negara di Amerika Selatan, negara-negara di Timur Tengah, Korea Utara masih menjalin hubungan. Jadi menurut saya tekanan-tekanan internasional ini tidak menjadi sebuah ancaman yang besar bagi negara ini. Dan di sisi lain negara ini juga punya kekuatan militer yang sangat tangguh gitu kan. Bahkan dianggap sebagai negara yang memiliki kekuatan militer keempat terbesar di dunia pasca Amerika, China, Rusia dan India itu di sana. Itu yang menurut saya membuat Korea Utara itu sebenarnya tidak menjadi problem. Sama dengan Iran lah, misalnya kalau kita ingin contoh lain Iran. Iran itu walaupun Iran juga posisinya kan sama dengan Korea Utara, ya kan? Sering ditekan, sering diblokade, di boykot dan lain-lain. Tapi Iran tetap percaya diri saja. Kenapa? Karena di belakang Iran itu ada banyak sekali negara-negara berkembang, negara non-blok, ratusan negara-negara berkembang di sana, termasuk Indonesia yang memberikan support dan legitimasi terhadap negara ini. Termasuk juga di dalamnya adalah Korea Utara. Gitu. Baik, Bung Hasbi, sebenarnya bagaimana posisi Korea Utara dalam dimensi internasional, Bung? Korea Utara kalau sepanjang pengamatan saya selama ini ya, negara ini sebenarnya lebih fokus kepada di kawasan itu, ya di kawasan Korea Utara itu lebih fokus kepada fokus kepada bagaimana memenuhi kebutuhan domestik saja gitu, dan bagaimana menjaga eksistensinya dalam sebagai sebuah negara. Saya tidak melihat bahwa ada upaya Korea Utara untuk melakukan pelebaran atau ekspansi pengaruh di wilayah Asia Timur, tidak ada, saya tidak melihat itu. Gitu. Termasuk juga di wilayah Asia Tenggara. Jadi negara ini itu ada itu untuk menjaga keberadaannya saja. Intinya itu. Jadi dengan Cina kan, negara tetangganya Cina itu ya sangat ekspansif gitu. Jepang juga sama, Korea Selatan juga sama gitu. Menjalin kerjasama dengan berbagai negara dan upaya untuk melebarkan pengaruh di berbagai negara dengan cara-cara yang mereka miliki dengan strategi-strategi yang mereka buat. Kalau Korea Selatan misalnya kita lihat ya, dengan Korean Wave itu kan sangat aktif sekali gitu dengan ekspansi budaya Korea.
Jepang juga sama dengan teknologi. Cina juga sama, apalagi gitu ya dengan berbagai aspek hari ini. Nah, kalau Korea Utara tidak ada kan? Baik dalam aspek budaya, aspek militer, aspek ekonomi, politik tidak ada. Jadi Korea Utara itu memang dia itu ada hanya untuk menjaga eksistensinya aja, gitu. Eksistensi keberadaannya saja di sana. Bahkan kecenderungan yang kita lihat malah akhirnya Korea Utara itu ya ini saya pernah bertemu dengan seorang profesor dari Korea Selatan yang sempat datang berkunjung ke Jogja waktu itu. Beliau pernah mengatakan langsung ya bahwa kenapa Korea Utara itu sering diprovokasi ya tanda kutip atau sering melakukan hal-hal seperti itu yang provokatif. Itu sebenarnya kepentingannya bukan untuk kepentingan rakyat Korea Utara tentunya gitu ya. Dan malah lebih kepada menguntungkan Amerika Serikat malah. Itu yang menurut saya agak mengagetkan bagi saya. Saya tanya kenapa? Dia bilang karena dengan adanya Korea Utara, suhu politik di wilayah Asia Timur itu tetap membara gitu. Sehingga terjadi ketakutan di wilayah Asia Timur, dan siapa yang takut dengan adanya Korea Utara ini? Yang takut adalah ya Jepang, Korea Selatan, termasuk Cina gitu. Nah, dengan ketakutan yang muncul karena Korea Utara, ya Amerika Serikat punya legitimasi untuk tetap mempertahankan pengaruhnya di sana gitu. Jadi ditakut-takuti wilayah di sana dengan Korea Utara, biar negara-negara itu tetap bergantung kepada dukungan politik dan militer dari Amerika Serikat gitu. Jadi malah kenapa Korea Utara itu akhirnya menjadi dibiarkan saja seperti itu. Dibiarkan membara, dibiarkan panas, biar proyek-proyek dominasi Amerika di sana tetap berjalan gitu. Politik ketakutan gitu ya, dengan mengeksploitasi politik ketakutan. Gitu. Baik, Bung. Saya penasaran dengan cara manajemen negara seperti itu, Bung. Apa hasil yang mungkin dari krisis ke Korea Utara ini saat ini? Apa hasil yang bisa didapatkan dan bagaimana masa depan wilayah tersebut, Bung Hasbi? Yang pertama adalah saya kira negara Korea Utara itu tidak akan menjadi negara apa-apa ya, atau tidak akan menjadi apa-apa seperti Cina misalnya. Cina pun sebenarnya pernah senasib dengan Korea Utara, menjadi negara yang sangat terkontrol dalam aspek ekonomi, sangat terpusat, tapi kemudian menjadi sangat terbuka, ya, sangat terbuka dan akhirnya menjadi seperti ini gitu. Kenapa? Karena mengadopsi ideologi kapitalisme, yang sebenarnya juga ya mau sosialisme mau kapitalisme juga dua-duanya salah gitu kan. Nah, Korea Utara dengan kondisi negara yang seperti ini juga menurut saya dia akan rusak dari dalam. Dia akan membusuk dari dalam dan akan runtuh ya, tidak akan butuh waktu lama untuk runtuh. Apakah runtuh karena diruntuhkan oleh gerakan-gerakan di internalnya sendiri, atau bisa jadi mungkin ada kekuatan-kekuatan eksternal yang akan melakukan ekspansi atau menumbangkan kekuasaan yang ada di Korea Utara. Jadi kondisi yang ada itu menurut saya ya akan semakin memperburuk kondisi di Korea Utara. Itu yang membuat Korea Utara menjadi susah untuk bertahan hidup lebih lama. Gitu. Baik, Bung. Lantas bagaimana cara menyelamatkan rakyat Korea Utara dari krisis kemiskinan, penindasan, dan bisa dikatakan rezim diktator, Bung? Namanya perubahan itu ada dua cara ya. Bisa perubahan yang dilakukan dari internal atau perubahan yang dilakukan dari eksternal gitu. Perubahan dari internal itu apa? Ya bisa yang sifatnya reformasi ataupun revolusioner. Gitu. Dan siapa yang menggerakkan perubahan? Yang menggerakkan perubahan adalah gerakan-gerakan yang ada di internal Korea Utara. Ini masih bisa saja terwujud gitu ya. Tapi walaupun sulit karena negara ini kan adalah negara militeristik gitu ya, negara yang sangat diktator dan sangat militeristik dan kuota militer yang mereka miliki. Dengan kekuatan tentara yang sangat besar di dunia gitu. Nah, kalau memang di internal tidak bisa, maka yang kita harapkan sebenarnya adalah kekuatan eksternal yang bisa melakukan tekanan atau bisa melakukan ekspansi langsung gitu, atau intervensi militer langsung untuk meruntuhkan negara ini gitu. Langkah-langkah yang bisa dilakukan, kalau menurut saya Amerika mampu ya, tapi ya kita nggak usah berharap lah sama Amerika ya. Amerika itu ketika menaklukkan semua negara, walaupun bahasa mereka itu bahasa moralis atau idealis, tetap saja negara itu akan menjadi objek eksploitasi dan penjajahan. Tapi seandainya mungkin kita kembali kepada 200-300 tahun yang lalu, saat Kesultanan Islam itu ada,
Maka kita sangat berharap kekuasaan Islam yang superpower itu bisa melakukan aktivitas intervensi gitu, atau bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang mungkin lebih soft, yang bisa membuat negara ini menjadi lebih baik gitu. Kalau tidak bisa soft, ya harus intervensi gitu. Dan inilah saya kira yang pernah dicontohkan oleh para sultan atau para khalifah, para pemimpin-pemimpin Islam di masa lalu, yang dengan kekuatan yang mereka miliki mampu untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan diktator seperti Romawi, Persia, dan kekuatan-kekuatan yang lain. Jadi ya kalau Korea Utara itu kalau tidak bisa dirubah dari dalam, ya harus ada kekuatan eksternal yang harus merubahnya. PBB saya kira tidak sanggup ya. Amerika juga punya kepentingan di sana gitu. Ya yang kita harapkannya adalah kaum muslimin sebenarnya yang punya peran besar. Satu hal poin penting lagi yang terakhir yang saya perlu sampaikan ya, bahwa dulu kalau kita baca sejarah yang saya kira kita banyak sekali mudah membacanya gitu. Bahwa di Amerika Serikat pernah juga mengalami krisis pangan yang sangat akut di sekitar abad 18, abad 19. Dan Kesultanan Utsmani sendiri bertonton bahan pangan ke sana kan, bahan makanan ke Amerika Serikat dengan cuma-cuma untuk membantu negara ini keluar dari krisis pangan. Jadi ini adalah bukti bahwa kekuasaan Islam itu sangat bisa diharapkan untuk bisa berkontribusi terhadap kebaikan dunia, termasuk bahkan memberikan solusi terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang, diktator, dan keras kepala gitu. Demikian. Baik, terima kasih Bung Hasbi atas waktunya telah hadir di program Kabar Petang pada hari ini. Ya, sama-sama. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Dan akhirnya, saya Fatih Salahuddin bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.